lagi bersama kami dalam acara Bincang-Bincang. Nah, pada hari ini kami akan membahas tema tentang tantangan menjadi guru di daerah kota. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Etiada Sofitri dan rekan saya Risna Gustiani. Nah, di sini kami akan berbincang-bincang dengan salah satu guru di Miss Bawari di Kota Pontianak, yaitu bersama Ibu Iklima. Silakan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Iklima Eka Putri, guru dari Miss Bawari kelas 3. Selamat siang Ibu. Siang. Nah, terima kasih telah meluangkan waktunya kepada kami. Di sini kami akan berbincang-bincang mengenai tantangan menjadi guru di daerah kota. Sebelumnya, kalau boleh tahu, sudah berapa lama Ibu menjadi guru? Sudah kurang lebih 2 tahunan. Berarti 2 tahun. dari 2020 ya. Sebelumnya itu Ibu emang udah ngajar di Miss Bawari atau pernah di SD lain, Bu? Dulu itu pernah di SD lain kayak pengganti gitu-gitu kan. Guru les gitu. Baru pas ada pembukaan di situ, kita coba-coba daftar dan ternyata alhamdulillah keterima gitu. Jadinya selama hampir 2 tahun ini di Miss Bawari. Oh, di Miss Bawari mengajar di kelas 3 ya, Bu, Kelas ya? 3 ya. Ibu kan di Miss Bawari itu kan termasuk daerah kota ya, Bu, ya? Ya. Ada enggak sih kendala yang Ibu rasakan saat mengajar di daerah kota gitu, Bu? Kendala utama itu ya kayak misalnya kalau pagi-pagi tuh ya kan pasti macet, otomatis saat kita mulai pembelajaran itu banyak banget anak-anak yang telat, apalagi anak-anak yang rumahnya tuh jauh dari sekolah gitu. Nah itu mereka pasti akan telat untuk masuk ke kelas. Kita udah selesai baca doa, udah mau pembukaan materi, ujung-ujungnya baru datang kayak gitu. Kalau yang terlambat itu diapakan ya, Bu? Untuk sementara di SD ini sih belum ada kayak sanksi atau apa ya, jadi cuma kita aja lah yang mempersilahkan langsung gitu. Tidak dihukum apa-apa gitu. Enggak langsung, paling ditegur aja kan. ya cuma biasanya mereka sendiri yang menjelaskan kenapa mereka telat gitu. Nah selanjutnya Bu, saat Ibu mengajar, metode apa yang Ibu pakai? Untuk sementara di situ kita menggunakan metode ceramah, karena kalau di sekolah Miss Bawari itu untuk sarana prasarananya agak kurang lengkap, kayak infokus belum ada, speaker itu belum ada. Jadi kalau kita mau nampilkan kayak media gitu yang berbasis elektronik, nah itu belum bisa, kecuali kayak pakai lagu kan bisa pakai speaker kan, speaker dicolokin gitu bisa. Cuma kalau untuk menampilkan video itu belum bisa. Dan itu Iya, jadi untuk sementara sih wawancara ceramah. Metode ceramah. Tapi kalau Ibu pakai metode ceramah tuh ada enggak kayak siswa-siswanya tuh bosan gitu, Bu? Pasti ada ya Kak, karena kalau ceramah itu kan emang apa ya, kayak monoton gitu ya, dengerin guru terus pasti ada banyak banget siswa yang ngobrol di teman-teman sebelah bangkunya, banyak juga yang bolak-balik keluar, mau buang sampah, mau apa, ke kamar mandi, cuci tangan tuh banyak, karena mereka bosan kan. Ada juga yang kadang tidur gitu-gitu lah. Itu di kelas. Karena memang apa ya, metode ceramah tuh membosankan. Iya. Cuma kalau kita mau menampilkan kayak video atau apa juga nggak bisa gitu kan. Sebenarnya kalau video gitu malah lebih akan apa ya, anak-anak fokus kan, karena anak-anak suka gambar, suka musik kan, pasti kalau ada kayak gitu pasti mereka langsung matanya jreng gitu, penasaran. Tapi kalau kita jelaskan manual biasa gitu kayak apa, bosan gitu modelnya kan. Itu aja kan. Itu aja terus. Oke. Nah, waktu di masa pandemi itu metodenya gimana, Bu? Apakah lewat WA atau lewat orang tua atau gimana? Iya, kita daring Kak. Waktu pandemi kita daring lewat WA sama Google Form. Untuk ulangan-ulangan gitu kita pakai Google Form, tugas-tugas juga pakai Google Form. Ada juga tugas yang pakai WA. Jadi mereka ngerjakan tugas di rumah, nanti difotokan dikirim ke gurunya gitu. Itu pas masa pandemi. Iya. Oh iya nih Bu, kalau Ibu nemu siswa yang nggak bisa nulis, nggak bisa baca tuh gimana Bu? Biasanya kita akan menanganinya agak khusus ya. Memang ada beberapa anak yang itu tidak bisa membaca, masih belum bisa menulis juga. Kalau dia belum bisa baca, otomatis susah nulis kan, susah nulis. Jadi biasanya anak kayak gitu kita dudukan di sebelah kita,
mendapatkan sedikit kelakuan yang khusus karena emang pembelajarannya apa ya nggak bisa sesuai sama teman yang lain. Udah gitu juga kita jangan lupa bilang ke orang tuanya kalau bisa dileskan gitu, les privat. Kalau bimbel kan ramai, jadi nggak bisa fokus sama dia kan. Jadi kalau bisa itu les privat, jadi face to face sama guru, satu guru. Nah yang gimana tuh fokusnya kayak belajar membaca, menulis sama berhitung, kita hitung aja. Dikasih bimbingan gitu. Iya itu terus walaupun ada tugas apa gitu ya dikerjakan walaupun dengan bantuan, tapi fokuskannya kayak tadi baca, tulis, hitung tuh, karena emang itu sangat penting kan ya. Kita membaca soal pasti, menghitung pasti. Nah itu juga susah nulisnya sih, pasti anak itu paling susah nulis, lama sekali nulis karena dia nulis di papan tulis, kita tulis misalnya mengapa gitu kan, dia ngikutin hurufnya, oh gini cuma dia nggak tahu bacanya apa. Huruf apa enggak? Iya dia ngikutin aja gurunya nulis apa, tapi susah untuk baca, untuk apa tuh susah. Ngerjain soal juga asal tebak. Nah, kalau di masa pandemi itu gimana cara ibu meningkatkan belajar siswa, Bu? Meningkatkan proses pembelajarannya. Kalau di masa pandemi emang agak sulit ya kak ya, soalnya kalau di masa pandemi itu kita kan nggak bisa ngapa-ngapa ya, cuma bisa ngirim video, ngirim tugas lewat WA, sama ngirim video apa pembelajaran itu yang biasanya di YouTube kan banyak kan, kita sesuaikan temanya, tema pembelajaran. Nah itu disesuaikan aja, cuma kayak gitu. Karena kalau untuk meningkatkan pembelajarannya pas daring itu memang susah, karena kita nggak langsung berbicara sama anak. Dan kalau di Zoom pun itu susah juga. Kenapa? Anak-anak pada ngomong semua dan mereka juga nggak pasti fokus sama guru kan. Walaupun mereka fokus sama kita nih, sama gurunya, jaringannya ada yang lelet, putus-putus, kan banyak kendala untuk kayak gitu sih. Untuk pas pandemi harus tetap muka memang sih. Menurut ibu hasil belajar siswa itu menurun nggak selama pandemi? Sangat menurun sih kalau pribadi dari kita, tapi hasilnya meningkat. Karena apa? Karena yang ngerjain kan pasti oleh bantuan-bantuan ya, banyak tangannya ikut campur, jadi hasilnya memang meningkat, tapi kualitasnya memang menurun. Karena di saat kayak gini masuk kelas itu susah banget. Karena apa? Banyak yang belum bisa baca, tiba-tiba ternyata kan ada yang nggak bisa ngitung. Ibaratnya ngitung 5 dikurang 3 aja dia bingung, malah yang dihitung dia semua tangan nih, semua dihitung 7, 8, kayak ngasal. Jadi tuh emang nilainya meningkat, semua nilai dia meningkat 100 semua. Tapi kalau untuk kualitas diri dia tuh memang sangat menurun, karena itu kan dibantu oleh orang tua, guru les dan sebagainya. Belum bisa dikatakan baik, sedang juga belum sih, cukup lah, Cukup baik. cukup baik. Nah bu, pertanyaan terakhir, apakah siswa aktif dalam pembelajaran? Pembelajaran pandemi atau pas tatap muka? Aktif, sangat aktif sih, karena walaupun dengan metode ceramah tadi, bukan walaupun, justru dengan metode ceramah, anak-anak memang pasti aktif kan, berbicara dengan teman sebangku itu aktif juga menanggapi guru, banyak aktif versi masing-masing anak lah ya. Ada yang aktif memang mendengarkan kita, habis itu mereka bertanya yang nggak paham. Ada juga yang aktif sama teman sebangkunya sendiri, gitu sih. Tapi emang apa ya, kalau untuk pembelajarannya ke kita, timbal baliknya gitu emang agak kurang aktif. Mereka lebih ke bermain, karena kan hampir 2 tahun yang sekolah nggak masuk kan. Otomatis mereka tuh merindukan teman-temannya, jadi main terus pikirannya, sedikit-sedikit main. Udah selesai tugas, diri teman-teman sebangkunya tinju-tinjuan gitu. Iya, aktif dalam hal-hal yang lain. Iya. Kalau begitu sekian pertanyaan dari kami ya bu. Makasih atas waktunya. Nah, sekian bincang-bincang dari kami bersama Ibu Iklimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.